Selamat pagi, halo semuanya, masih bersama Bu Retno. Kita sudah masuk ke sesi 6, ini adalah sesi terakhir, topik terakhir sebelum UTS, karena minggu depan kita tinggal review ya. Nah, hari ini kita akan belajar apa? Hari ini kita akan belajar tentang incremental analysis. Apa itu incremental analysis? Nah, saya mau mengingatkan kalian kembali, tujuan mata kuliah ini adalah salah satunya kita itu akan provide informasi yang relevan kepada siapa? Kepada manajemen. Untuk apa? Untuk pengambilan keputusan. Nah, chapter ini akan menjelaskan tentang proses pengambilan keputusan dan pendekatan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, pendekatan yang kita gunakan dalam pengambilan keputusan itulah yang disebut dengan incremental analysis. Nah, making decision itu kan penting ya bagi manajemen. Nah, kalau kalian lihat nih step-step dalam pengambilan keputusan, itu yang pertama itu kita mengidentify problem dan assign responsibility. Jadi kalau ada masalah, kita identify dan ini tuh tanggung jawabnya siapa, gitu. Nah, setelah kita identify problemnya, kita tentukan alternatif-alternatif yang mungkin dari solusi A, solusi B, solusi C. Jadi ada berbagai alternatif. Itu kita pertimbangkan. Setelah itu kita make decision, mana yang akan kita pilih. Nah, setelah kita make decision, kita review hasil dari keputusan tersebut. Nah, peran akuntansi manajemen itu ada di sini, ada di step 2 dan di step 4. Kenapa ada di step 2? Karena kita akan memberikan pertimbangan kepada manajemen. Ini ada alternatif A, ini ada alternatif B. Pertimbangan apa yang kita berikan? Pertimbangan terkait revenue and cost-nya. Revenue and cost-nya, karena efeknya kemana? Kalau kita pilih alternatif ini, nanti efek ke net income-nya sekian. Kalau kita pilih alternatif ini, efek ke net income-nya sekian gitu. Jadi pertimbangan financial ya yang kita berikan kepada manajemen. Nah, kita juga berperan di sini nih. Nanti setelah keputusan itu diambil, kita review. Bener nggak sih efeknya ke yang kita sebutkan tadi? Begitu gitu. Nanti kita evaluasi. Kalau kita evaluasi, kita bisa memberi feedback atau take corrective action. Gitu. Nah, informasi yang dibutuhkan sama manajemen sebenarnya nggak cuma terkait informasi financial, tapi juga yang dibutuhkan adalah informasi non financial. Informasi non financial tuh gimana sih? Misalnya gini, misalnya kita mau menghapus satu lini produk, efeknya apa kalau kita menghapus satu lini produk? Kan kita akan merumahkan beberapa karyawan kan. Nah, itu contoh dari non financial information. Jadi misalnya terkait karyawan, kita merumahkan karyawan, terkait isu lingkungan, terkait company image gitu. Nah, tapi fokus di topik ini kita akan hanya melihat dari financial information aja ya. Walaupun nih nanti kamu kalau jadi manajer, kalau kamu jadi top management, kamu harus mempertimbangkan non financial information juga. Nah, apa itu pendekatan incremental? Jadi gampangnya pendekatan incremental itu adalah pendekatan yang kita gunakan untuk membantu pengambilan keputusan dengan mengidentifikasi perubahannya. Jadi fokus kita itu adalah pada perbedaannya. Jadi kalau kamu punya dua alternatif, alternatif A sama alternatif B. Nah, dan ini ternyata ada perbedaannya, ada nilai incrementalnya, berarti keputusan yang kita pilih adalah yang nilai incremental yang paling menguntungkan. Contoh
bagaimana analisis incremental itu bekerja. Ini ya, misalnya kita punya alternatif A sama alternatif B. Kita pertimbangkan revenue and expense-nya. Ternyata alternatif B itu menghasilkan net income yang lebih besar. Nah, kalau kamu lihat dari nilai incrementalnya, ternyata memang kalau kamu pilih alternatif B itu akan meningkatkan net income sebesar 5.000. Artinya apa? Berarti kamu akan memilih yang alternatif B. Jadi nilai incrementalnya ini, jadi fokus di perbedaannya. Begitu. Sampai sini paham? Oke. Lanjut. Nah, sebelum memahami bagaimana nilai incremental itu bekerja, kita akan belajar beberapa istilah nih. Yang pertama adalah terkait relevant cost. Oke. Opportunity cost dan sunk cost. Apa itu relevant cost? Gampangnya relevant cost adalah cost yang relevan. Cost yang relevan untuk apa? Untuk pengambilan keputusan. Cost yang gak relevan yang gimana? Cost yang gak relevan yang jangan kamu pakai untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan. Jadi ciri cost yang relevan itu apa? Different. Ada nilai incrementalnya. Jadi misalnya gini. Misalnya kamu ada biaya namanya sewa toko ya. Ada biaya namanya sewa toko. Kamu punya kamu galau antara dua alternatif. Kamu mau pilih A atau mau pilih B gitu. Kalau kamu pilih A, biaya sewa toko masih ada. Tapi kalau kamu pilih B, biaya sewa toko juga masih muncul. Berarti artinya apa? Ini nggak ada different, nggak ada bedanya antar dua alternatif. Berarti kalau nggak ada bedanya antar dua alternatif, berarti ini bukan cost yang relevan. Jadi cost terkait sewa toko jangan kamu gunakan untuk pengambilan keputusan. Gitu ya. Oke. Nanti kita akan lebih belajar lagi apa itu relevan cost di praktek. Oke, kalau opportunity cost adalah biaya yang mungkin muncul atau benefit yang mungkin hilang jika kamu memilih salah satu alternatif keputusan. Oke, misalnya kamu dihadapkan antara dua pilihan. Setelah lulus kuliah, kamu mau langsung kerja atau mau ambil S2. Nah, kalau kamu kerja, kamu kan dapat gaji. Ini. Tapi kalau kamu S2, kamu mungkin akan kehilangan gaji. Nah, ini gaji ini adalah opportunity cost ketika kamu mengambil S2 kamu. Gitu. Jadi ketika kamu memutuskan untuk S2, gaji ini adalah opportunity cost kamu. Gitu. Jadi benefit yang mungkin hilang atau cost yang mungkin muncul ketika kamu mengambil suatu alternatif pilihan. Nah, kemudian sunk cost. Sunk cost ini biaya yang sudah berlalu, itu kata kuncinya. Biaya yang sudah berlalu dan jatuhnya nggak relevan untuk pengambilan keputusan. Contoh biaya yang berlalu apa nih? Misalnya kamu dihadapkan pada dua pilihan. Kamu mau beli mobil baru atau tetap mobil yang lama. Mobil lama atau mobil yang baru. Ini. Nah, kalau kamu berat nih beli mobil baru karena mobil lama kamu itu sudah menghabiskan duit yang banyak, udah menghabiskan servis dan perawatan yang banyak. Nah, servis ini kan servis mobil lama kamu itu kan biaya-biaya yang udah berlalu ya. Nah, ini nggak relevan untuk pengambilan keputusan. Gitu. Jadi relevant cost itu selain keywordnya adalah selain different, dia future gitu. Jadi biaya yang akan muncul di masa depan gitu. Jadi keywordnya dua ya. Cost yang relevan untuk membantu kita mengambil keputusan adalah kalau cost itu different antara dua alternatif atau beberapa alternatif, dan future cost itu akan muncul di masa depan. Sampai sini dipahami? Oke, baiklah. Kalau gitu kita akan praktek melakukan incremental analysis. Nah, kita akan melakukan
pengambilan keputusan terkait hal-hal ini nih. Apakah kita mau accept or reject special order, ataukah kita akan make or buy, ataukah kita menjual produk setengah jadi atau memprosesnya lebih lanjut, apakah kita akan repair, retain or replace suatu equipment, atau kita akan mengeliminate atau mempertahankan unprofitable business segment. Oke. Yang pertama terkait accept or reject special order. Nah, jadi misalnya kamu dapat special order nih dari special customer, tapi ada beberapa asumsi yang mendasari, yaitu bahwa kita ini kayak mendapatkan special order ya, special pesanan dari spesifik customer yang tidak mempengaruhi penjualan kita di market yang lain gitu. Jadi ini emang special order yang nggak mempengaruhi penjualan reguler kita lah, bahasa gampangnya gitu. Tidak mempengaruhi penjualan reguler kita, dan diasumsikan bahwa perusahaan itu beroperasi belum pada kapasitas yang fullnya gitu. Misalnya kapasitas fullnya kan 100%. Nah, perusahaan itu regulernya itu hanya beroperasi di kisaran 80% kapasitas. Contoh ini ada perusahaan namanya Sunbelt. Dia biasa produksi blender 100.000 unit per bulan. Nah, ternyata 100.000 unit ini baru 80% kapasitasnya, 80% kapasitas produksinya. Berarti kalau 100% kapasitas produksi, harusnya dia bisa produksi 125.000 unit blender gitu. Nah, tapi dia baru produksi 100.000 unit lah per bulan. Nah, ternyata variabel cost-nya adalah 560. Nih, variabel cost-nya itu 560 per unit. Kemudian fixed cost-nya total nih. Kalau produksi total ya, ini produksi biasanya 28 juta, kalau diunitin 280. Fixed cost-nya 280. Berarti ini berapa nih? 041.840. Oke. Berarti total cost-nya 840 untuk memproduksi 1 unit blender. 1 unit blender. Nah, ini ada customer. Oh, belum. Sebelum ngomongin customer, kita biasa jual. Ini si Sunbelt biasa jual blendernya ke market 1.400. RS nih mata uang apa ya? Pokoknya 1.400 RS lah harga marketnya. Tahu-tahu ada special customer nih yang mau beli additional blender 2000 blender di harga 770 RS. Coba kamu perhatiin. Kamu biasa produksi blender itu 840 loh cost-nya. Biasa kamu jual di market 1.400. Tahu-tahu ada customer nih, special customer. Special customer ini di luar 100.000 produksi kita ya. Dia minta 2000 blender di harga 770. Padahal kita produksi 840 cost-nya, dia minta di harga 770. Kira-kira kamu bakal accept or reject special order? Ayo, menurut kamu gimana? Accept or reject? Kamu biasa jual 1.400, dia minta di harga 770. Padahal kalau dilihat ini nggak nutup nih total cost-nya 840. Nah, ini kita analisis mana cost yang relevan untuk membantu kita mengambil keputusan. Oke. Kalau kita produksi 2000 blender ini di luar yang 100.000 yang biasa kita produksi ya. Akankah kita menambah variabel cost? Tentu saja. Berarti variabel cost di sini adalah
relevan ya untuk pengambilan keputusan, karena dia different, beda, dan future muncul ketika kita memproduksi lagi 2000 blender. Kemudian fixed cost kalau ini kan tadi relevan. Fixed cost, apakah kalau kita memproduksi lagi 2000 blender, fixed cost kita akan bertambah? Yang ini 28 juta akan bertambah menjadi berapa? Tidak, karena kita 2000 blender ini masih under capacity kita, ya kan? Karena full capacity kita 125.000 unit. Tuh, jadi karena ini masih under capacity kita, fixed cost ini nggak relevan untuk pengambilan keputusan. Oke, jadi, nah kita ini alternatif pilihan kita, alternatif A adalah reject atau kita accept. Kita lihat revenue-nya. Kalau kita reject, kita nggak akan dapat revenue. Tapi kalau kita accept, kita akan dapat revenue 1.540. Dari mana? Tadi dari 2000 kali 770 ya. Gitu. Nah, ada nilai incrementalnya? Ada nilai incrementalnya. Kemungkinan kita net income akan meningkat 1.540. Cost-nya bagaimana? Kalau kita reject, cost-nya 0, tapi ada cost lain. Cost apa? Ini cost variable cost. Variable cost-nya berapa? Tadi 2000 kali 560. Ketemulah 1.120. Tadi fixed cost kan nggak relevan, jadi nggak kita masukin ya sebagai cost. Ada nilai incrementalnya? Ada nggak? Ada. Kalau cost-nya ini muncul, akan mengurangi net income. Oke, nilai incremental net income-nya 420. Berarti kalau kita nanti accept order, kita akan punya potensi menaikkan net income 420. Jadi kesimpulannya adalah kita accept order, kita akan menerima order tersebut. Sampai sini paham? Oke, kita ke tipe keputusan yang lain. Nah, ini terkait make or buy. Kamu mau beli, mau bikin, atau mau buat. Misalnya kamu bikin apa gitu, terus ada komponen tertentu yang enakan bikin atau buat ya. Ternyata bikin atau buat sama aja, bikin atau beli gitu. Kalau beli tuh jauh lebih murah ternyata dibandingkan buat gitu. Nah, tapi kita lihat, kita analisis dulu, jangan-jangan yang ditawarin sama supplier itu nggak benar-benar semurah itu gitu. Nah, ini contoh nih ya. Ini ada perusahaan namanya RI. Dia memproduksi ignition switch for scooter, starter untuk skuter. Biasa produksi 25.000 unit untuk skuter. Nah, annual cost-nya untuk memproduksi starter tersebut itu 225 juta yang terdiri dari DM, DL, variable overhead, dan fixed overhead. Nah, cost per unitnya untuk memproduksi starter itu adalah 9.000. W itu apa sih, mata uang apa? Pokoknya 9.000 W ya. Nah, daripada bikin, dia kepikiran untuk beli dari supplier. Ternyata ada supplier yang nawarin harga 8.000 per unit. Kalau kita bikin sendiri costnya 9.000, kalau beli harganya 8.000. Kira-kira kamu mau milih mana? Mau make or buy? Kalau sepintas kan mendingan kita beli ya, karena jauh lebih murah. Tapi kita analisis dulu. Kalau misalnya nanti kita beli, apakah
fix cost-nya ini tetap muncul atau bisa kita hilangin gitu. Kalau fix cost-nya tetap muncul, kita lihat nih efeknya. Misalnya kita make, ini kita bikin ya, tadi kan annual cost-nya 225. Kalau misalnya kita beli, apakah kita akan mengeluarkan direct material? No. Direct labor? Nah, itu ada nilai incrementalnya tuh. Nih, kalau kita bikin nilai incremental di net income, ini kalau kita direct labornya, variable overheadnya kalau kita buy pasti nggak muncul kan. Tapi fixed costnya bagaimana? Walaupun kita buy, fixed costnya muncul. Munculnya 50.000 aja ya. Kenapa munculnya 50.000 aja? Di soal dibilang nggak sih? Bentar. Mungkin di soal di buku ya, mungkin lebih jelas. Mungkin kalau kita beli fixed cost yang kita keluarkan mungkin lebih hemat 10 juta. Lebih hemat 10 juta. Kenapa? Mungkin kalau kita beli, kita bisa menghilangkan supervisor salary gitu. Jadi bisa hemat. Jadi fixed cost ketika kita beli itu tinggal 50 juta. Oke. 50 juta. Terus kalau misalnya kita beli, biaya yang akan kita keluarkan itu 200 juta. Oke, berarti nah, itu lihat. Kalau kita beli cost kita 250 juta loh. Tapi kalau kita bikin 225, ada nilai incremental 25 juta. Jadi kemungkinan potensi net income kita turun itu 25 juta. Berarti lebih menguntungkan yang mana sebenarnya? Lebih menguntungkan yang make. Jadi keputusannya adalah make. Karena kalau buy itu fixed cost-nya tetap muncul nih 50 juta. Jadi jatuhnya annual cost-nya tetap lebih mahal daripada kita buat gitu. Jadi keputusannya adalah make. Good. Okay. Atau kita pakai cara lain. Kita pakai cara kita melihat dengan opportunity cost, potential benefit yang mungkin kita dapatkan dari mengikuti alternatif yang kita pilih. Nah, ini contohnya ini. Nah, misalnya kita jadi membeli dari supplier lain. Tapi kalau kita jadi membeli dari supplier lain, kapasitas yang kosong itu bisa kita gunakan untuk memproduksi produk yang berbeda. Nah, produk yang berbeda itu diprediksi akan punya pendapatan 38 juta. Nah, ini nih yang disebut dengan opportunity cost kan. Opportunity cost kalau kita membuat. Oke. Nah, misalnya annual cost-nya ini kan tadi. Nah, ini kalau kita membuat opportunity cost-nya 38 juta. Ini benefit biaya yang muncul karena kita mengambil alternatif ini gitu. Biaya yang hilang lah ya, atau benefit yang mungkin hilang gitu. Jadi ketemulah total cost-nya 263, tapi kalau kita buy 250, berarti nilai incrementalnya lebih menguntungkan yang mana? Lebih menguntungkan yang buy, karena cost-nya lebih rendah nih. Kalau bikin cost-nya 263, kalau beli cost-nya 250. Nah, ini potensi kalau kita beli, potensi net income-nya naik 13 juta gitu. Bisa dipahamin? Oke, ini kalau kita bisa memanfaatkan kapasitas yang kosong ya
untuk memproduksi produk yang berbeda. Tapi kalau kamu tidak bisa memanfaatkan kapasitas yang kosong, ya tadi mendingan bikin sendiri gitu. Nah, terus keputusan yang ketiga terkait menjual atau memproses produk lebih lanjut. Jadi kan suka ada tuh, enaknya kita menjual produk setengah jadi atau kita proses lebih lanjut ya biar lebih mahal. Nah, ini akuntansi manajemen membantu kamu nih untuk pengambilan keputusan. Contoh misalnya ini kamu menjual meja. Kalau kamu menjual unfinished table itu harganya $350. Tapi kalau kamu menjual ini costnya ya. Cost unfinished table itu 350. Terus kamu jual 500. Tapi kalau kamu menjual finish table, kamu bisa ngejual $600. Oke. Tapi untuk menyelesaikan table tersebut, kamu akan menambah direct material $20. Kemudian direct labornya nambah $40. Variable manufacturing cost-nya juga nambah $24. Oke. Fixed cost-nya nggak nambah. Berarti di sini fixed cost nggak relevan ya untuk pengambilan keputusan ya. Oke. Berarti kita dihadapkan dua alternatif, apakah kita menjual yang unfinished atau proses lebih lanjut. Kalau menjual yang unfinished nih, kira-kira potensi net income-nya $150. Oke, di sini salesnya harga jualnya 500, kemudian ada DM, DL, variable cost, fixed cost. Fixed cost kan tadi akan tetap sama ya, harusnya nggak usah dimasukin juga nggak apa-apa. Oke, kalau proses further kemungkinan sales price-nya 600, tapi ada tambahan nih. Direct materialnya beda, nambah ya tadi, direct labor-nya juga bertambah, variable overhead-nya bertambah, fixed cost-nya tetap nih. Ini kalau tetap nih sebenarnya nggak kamu gunakan untuk pengambilan keputusan, nggak apa-apa, ini nggak kamu masukin di analisis incremental analysis, ini nggak apa-apa sebenarnya karena ini sama nilainya. Nah, kemudian net income-nya kalau kamu proses lebih lanjut, ternyata net income-nya jauh lebih impresif ya, jauh lebih menggembirakan. Kalau dilihat dari nilai incrementalnya juga potensi kalau kamu menjual lebih lanjut, kamu akan mendapatkan potensi net income lebih tinggi $16. Jadi keputusannya apa? Mau jual atau mau jual setengah jadi atau proses lebih lanjut? Proses lebih lanjut lah ya, karena potensinya naik $16 net income-nya. Oke, lanjut ya. Nah, ini bagaimana kalau perusahaan itu punya multiple product case? Nah ini. Jadi misalnya perusahaan itu menjual 2 produk. Misalnya cottage cheese, condensed milk dari satu bahan yang sama, yaitu raw milk. Nah, dari susu mentah ini ketika diproses ini menghasilkan 2 produk ya, cream dan skim milk. Nah, ini sebenarnya sampai sini produk itu udah bisa dijual. Nah, kalau diproses lebih lanjut, dia bisa menghasilkan cottage cheese dan condensed milk. Nah, kalau dihadapkan pada 2 pilihan ini, kamu mau milih mana? Mau jual di titik ini
atau jual di sini. Yang perlu kalian perhatikan kalau multiple produk gini, ada biaya-biaya yang di sini nih, ada biaya di sini. Ini namanya joint cost ya. Ketika raw milk terus dia diproses di sini, ini joint cost. Nah, joint cost ini dia nggak relevan ya untuk pengambilan keputusan. Nggak relevan. Kenapa dia nggak relevan untuk pengambilan keputusan? Karena joint cost ini cost yang sama. Costnya sama. Kamu mau memproduksi krim atau kamu mau memproduksi skim milk, itu costnya sama di joint cost ini. Jadi nggak ada nilai incrementalnya, nggak ada differentnya. Jadi kalau ada joint costnya itu nggak relevan untuk pengambilan keputusan. Oke. Karena dia sang cost udah berlalu dan emang nggak ada bedanya gitu. Oke, nah contoh nih, kamu dihadapkan pada pilihan, kamu mau menjual krim atau menjual cottage cheese. Kalau kamu menjual krim, ini harganya 19 euro. Tapi kalau menjual cheese 27 euro. Nah, ada biayanya nih, biaya per day-nya. Joint cost allocated to cream 9.000 sama cost untuk proses krim lebih lanjut menjadi cheese 10.000. Jadi di sini nih. Jadi di sini tadi nih, ini joint cost-nya tadi 9.000. Ini untuk memproses ke krim nambah cost 10.000. Ingat ya, joint cost itu nggak relevan karena dia sunk cost. Jadi jangan masukkan ke analisis incremental kamu. Oke, nah sekarang kita bikin analisis incrementalnya. Kita lihat dari revenue dan cost-nya. Nah, kalau kita menjual di krim tadi, ternyata sales per day-nya 19.000, biayanya 0, jadi di sini net income-nya ya. Joint cost nggak dimasukin, joint cost untuk memproduksi krim nggak dimasukin karena dia sama kan, sama ketika dia proses further. Oke, kalau proses further kemungkinan salesnya dapat 27.000, cost yang kita keluarkan lebih lanjut adalah 10.000. Jadi ketemulah ketika kita proses further nih net income-nya 17.000. Jadi mendingan mana? Kita lihat nilai incrementalnya. Ternyata kalau kita proses lebih lanjut, kita mungkin akan net income kita akan turun 2.000. Jadi keputusannya adalah kita menjual di sini, di titik krim gitu. Jadi lebih baik kita menjual di waktu jadi krim. Sampai sini dipahamin? Oke, lanjut. Nah, ini kalau kasusnya skim milk. Kita mau jual di titik skim milk atau kita proses lebih lanjut untuk jadi condensed milk. Kalau skim milk kita jualnya 11.000. Tapi kalau jadi condensed milk kita bisa jual 26.000. Tapi untuk memproduksi sampai jadi condensed milk kita butuh biaya lagi 8.000. Nah, joint cost allocated to skim milk ini 5.000. Ingat, joint cost nggak relevan ya, jadi nggak akan kita masukin di incremental analysis kita. Oke, ini kira-kira pilihannya antara tadi skim milk dan condensed milk. Nah, sales per day-nya adalah 11.000. Biayanya nggak masuk ya, joint cost nggak masuk. Kalau proses further 26.000, biaya yang kita keluarkan 8.000. Kita lihat, nah net income-nya lebih impresif kan. Kita lihat nilai incrementalnya.
Kalau kita proses lebih lanjut menjadi condensed milk, kita akan potensi net income kita naik 7.000. Oke, berarti keputusan kita adalah proses further. Gitu. Sampai sini oke? Oke, lanjut. Nah, ini bagaimana terkait keputusan untuk apakah kita mau repair, mau retain, atau replace suatu equipment. Contoh, ini ada perusahaan namanya Yamamoto. Dia galau, dia mau ganti nggak ya mesin yang lama ke mesin yang baru. Dulu nih waktu beli mesin yang lama, has factory mesin that original cost ini itu harga beli dulu tuh 11 juta yen. Nah, depresiasinya, akumulasi depresiasinya 7 juta. Berarti nilai buku mesin yang lama itu tinggal 4 juta. Nah, tapi dia masih punya umur manfaat 4 tahun. Artinya masih bisa dipakai lagi 4 tahun lagi. Gitu. Kemudian perusahaan mempertimbangkan untuk mengganti mesin ini dengan mesin yang baru. Tapi mesin yang baru ini harganya 12 juta. Kemudian diekspektasikan nggak punya residual value dan umur manfaatnya 4 tahun. Oh, sama ini 4 tahun juga ya. 4 tahun juga umur manfaatnya, mesin baru 4 tahun. Kemudian kalau mesin baru kita pakai, akan ada variable manufacturing cost yang turun dari 16 juta ke 12 juta 500. Variable manufacturing cost. Mungkin apa ya ini variable manufacturing cost-nya ya? Oh, ini variable kalau dia pakai ini ya, kalau pakai mesin yang baru, variable manufacturing cost-nya turun. Kemudian kalau kita pakai mesin yang baru, kita bisa menjual mesin yang lama di harga 500.000 yen. Nah, lalu kita disuruh buat incremental analisisnya untuk 4 tahun. Jadi untuk 4 tahun ke depan incremental analisisnya berapa? Nah, hati-hati. Berarti yang kita pakai untuk membuat incremental analisis adalah cost-cost yang relevan ya. Cost yang relevan itu apa? Cost yang relevan itu yang ada different. Jadi kalau di 4 tahun ke depan dia ada bedanya, dan future dia akan muncul di masa depan. Oke, kalau ini biayanya akankah muncul nih? Biaya yang akan kita biaya harga beli mesin lama muncul nggak? Nggak muncul ya. Berarti ini nggak akan kita masukkan ya. Ini juga akankah kita masukkan depresiasi? Enggak ya. Oke, kita lihat. Oke. Kalau misalnya kita retain equipment, yang tetap muncul adalah variable manufacturing cost-nya. Variable manufacturing cost untuk mesin lama itu kan 16 juta ya. 16 juta itu dikali 4 tahun, ketemulah 64 juta. Tuh, jadi cost yang akan muncul di 4 tahun ke depan kalau kita retain equipment itu adalah 64 juta. Bagaimana kalau kita replace equipment? Kalau kita replace equipment, variable cost yang muncul adalah 50 juta. Dari mana? Dari ini, 12.500 kali 4. 50 juta. Kemudian new machine cost dan harga beli mesinnya itu 12 juta. Sama penjualan old mesin, ini jadi keuntungan kita sih. Kalau kita mereplace equipment, kita bisa dapat pendapatan 500.000 ini. Jadi kemungkinan cost yang akan kita keluarkan hanya sekian, 61.500.000. Kalau kita lihat nilai incrementalnya, nah ternyata kalau kita
lihat nilai incrementalnya, cost-nya kan selisih 2.500.000. Berarti kalau kita replace equipment, artinya kita potensi net income kita akan naik 2.500.000. Berarti keputusannya apa? Keputusannya adalah replace. Gitu. Sampai sini dipahami? Oke. Jadi tadi book value itu nggak masuk ya, karena dia apa? Dia sunk cost. Dia nggak relevan untuk pengambilan keputusan. Nah, terakhir, kita mau menganalisis keputusan apakah kita akan mengeliminasi atau mempertahankan unprofitable segment product. Nah, yang harus kalian pahami, kalau kita mengeliminasi unprofitable segment, hati-hati, ada fix yang mungkin akan diserap oleh segmen yang lain, gitu ya. Contoh, nah ini ada 3 produk nih, ini perusahaan Venus. Dia punya 3 produk, yaitu produk raket ya, Pro, Master, sama Champ. Nah, kalau kita lihat based on CVP income statement ya, masih ingat kan CVP income statement? Jadi lihat contribution marginnya. Nah, kalau dilihat dari CVP income statementnya, produk Champ ini yang paling nggak menguntungkan. Dia malah rugi loh, rugi 20.000. Nah, ini kita dilanda kegalauan. Apakah kita akan menghapus lini produk ini? Ingat, kalau kita menghapus lini produk ini, fixed cost-nya si Champ ini bisa diabsorb oleh 2 produk yang lain, bisa masuk ke sini dan bisa masuk ke sini. Gitu. Jadi, coba kita lihat. Nah, kalau misalnya kita mengeliminate si Champ tadi, maka fixed cost-nya, total fixed cost-nya tadi berapa? Total fixed cost-nya ini 160. Total fixed cost-nya 160.000 ini akan diserap oleh Pro dan Master. Jadi Pro akan kita alokasikan fixed cost 2/3 dari 160.000 itu, dan Master akan kita alokasikan 1/3. Oke, kita lihat. Berarti fixed cost dia jadi 100.000, net income-nya jadi 180.000, Master fixed cost-nya jadi 60.000, net income-nya jadi 30.000. Nah, total net income-nya jadi 210.000. Coba kamu bandingin sama yang tadi. Nah, kalau tadi waktu masih ada Champ, net income-nya, total net income-nya 220.000. Tapi kalau Champ di-delete, di-eliminate, net income-nya malah jadi 210.000. Jadi net income-nya itu turun berapa? Turun 10.000. Nah, kalau kayak gini, apakah kalian mau mengeliminate? Nah, jadi keputusannya jangan eliminate Champ. Kalau kita pakai incremental analysis sama nih. Kalau kamu continue, ini artinya continue Champ. Continue Champ, ini kan net income-nya kan turun ya, 20.000. Tapi ketika kamu eliminate, akan muncul nih fixed cost. Fixed cost-nya tetap muncul di sini 30.000, dia beda masuk kan ini. Nah, jadi net income-nya turun 30.000. Nih. Nah, ini incremental, nilai incrementalnya adalah potensi kita net income-nya turun 10.000. Jadi keputusannya, please do not eliminate Champ. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kasusnya beda, kalau misalnya kita bisa mengeliminate Champ, tapi kita bisa menghemat fixed cost 22.000. Jadi fixed cost-nya kan pertamanya 30.000. Kalau Champ dihapus, kita bisa menghapus 22.000. Misalnya 22.000 itu
gaji gaji supervisornya lah, atau gaji quality controlnya. Nah itu bisa kita hapus quality control di lini product chain. Itu kita hapus. Jadi di sini fixed cost-nya tinggal 8.000. Nah kalau ini gimana ceritanya? Nah kalau misalnya kita continue, net income kita berkurang 20.000, tapi kalau kita eliminate, karena fixed cost-nya tadi yang 22.000 kita hilangkan, fixed cost yang muncul kan tinggal 8.000 nih. Berarti kita hanya rugi 8.000. Nih, incremental value-nya, net income kita justru bisa naik loh, 12.000 kalau kita mengeliminate CHEM. Nah kalau ceritanya begini, keputusannya adalah kita eliminate produk itu. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Nah ini materi yang menurut saya paling enak ya, karena kamu tidak perlu menghafalkan rumus, kamu hanya perlu memakai logika, kamu pertimbangkan cost and benefitnya. Cost yang kamu pertimbangkan adalah cost yang relevan, dan ini juga sangat applicable di kehidupan sehari-hari kamu loh. Kalau kamu mau memutuskan, saya mau beli mobil baru nggak ya, saya mau beli handphone baru nggak ya, gitu, dan sebagainya, untuk ini relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, dari saya cukup sekian. Ini adalah topik terakhir sebelum UTS. Kita ketemu di sesi tanya jawab. See you guys.